wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salda Putriani Minarta dari kelas 6 SIP 2 dengan NIM 1862201-144. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi metodologi penelitian akuntansi secara komprehensif dan sistematis. Nah, pembahasan yang pertama di sini tentang metodologi penelitian. Apa itu metodologi penelitian? Metodologi penelitian merupakan cara bagaimana kita melakukan penelitian. Penelitian adalah upaya untuk mendapatkan informasi dan melakukan investigasi data guna mendapatkan ilmu pengetahuan atau menemukan ilmu yang baru. Atau pengertian yang lainnya, metodologi penelitian adalah cara mengetahui sesuatu untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran secara sistematik, logis, dan empiris menggunakan metode ilmiah. Nah, ada manfaat dari metodologi penelitian. Apa saja manfaat dari metodologi penelitian itu? Yang pertama, menggunakan metodologi penelitian dapat memudahkan pekerjaan agar sampai pada tahap pengambilan keputusan dan kesimpulan. Yang kedua, menggunakan metode penelitian dapat mengatasi berbagai keterbatasan yang ada, misalnya keterbatasan waktu, biaya, tenaga, dan lain-lain. Yang ketiga, kesimpulan yang diambil oleh peneliti dapat terpercaya. Manfaat yang keempat dari metodologi penelitian akuntansi adalah kesimpulan yang diambil dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Yang selanjutnya ada tujuan dari metode penelitian. Tujuan metode penelitian dibagi menjadi dua tujuan. Yang pertama secara umum dan yang kedua secara praktis. Yang pertama secara umum, tujuan penelitian untuk memperoleh pengetahuan ataupun penemuan yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Sedangkan tujuan penelitian secara praktis untuk mencari serta menemukan pengetahuan yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan. Penelitian ini disebut juga dengan applied research. Nah, selanjutnya hasil dari suatu penelitian ini dapat berupa suatu karya tulis ilmiah. Apa itu suatu karya tulis ilmiah? Karya tulis ilmiah adalah tulisan hasil penelitian, pengembangan, atau pemikiran yang disetujui oleh panitia, penelaah, penyunting dalam suatu pertemuan ilmiah. Dalam karya tulis ilmiah ada banyak jenis di dalamnya. Yang pertama ada karya tulis ilmiah, yang kedua ada skripsi. Nah, dalam skripsi bertujuan untuk menggambarkan fenomena ilmu pengetahuan untuk menjawab yang sederhana dan cenderung ke penelitian deskriptif. Skripsi biasanya tulisan hasil penelitian sarjana S1. Bentuk hasil penelitian ini yang ketiga ada tesis. Tesis bertujuan untuk mendeskripsikan suatu fenomena ilmu pengetahuan secara komprehensif, merumuskan hipotesis berdasarkan teori dan menghasilkan jawaban dari hipotesis. Hasil yang keempat berupa disertasi, bertujuan untuk menjawab rumusan masalah berdasarkan teori yang sudah ada dan menyusun teori yang baru. Nah, selanjutnya ada metode ilmiah. Apa itu metode ilmiah? Metode ilmiah merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematik berdasarkan bukti fisik. Ketidakpuasan manusia terhadap metode non-ilmiah ini membuat manusia menggunakan cara berpikir deduktif atau induktif. Yang pertama, cara berpikir deduktif. Cara berpikir deduktif berasal dari premis-premis yang ada dan dianggap benar sampai pada kesimpulan yang semestinya benar apabila premis-premisnya benar. Lalu cara berpikir induktif.
Cara berpikir induktif berangkat dari serangkaian fakta-fakta khusus untuk mencapai kesimpulan umum. Selanjutnya ada jenis penelitian. Jenis penelitian digolongkan menjadi dua macam, yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang mencakup data-data berupa angka, sedangkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisis secara detail. Nah, ada jenis penelitian yang lainnya, seperti penelitian menurut metode ada 8. Yang pertama ada penelitian survei, penelitian ex post facto, penelitian eksperimen, penelitian neuralistik, penelitian policy research, penelitian action research, penelitian evaluasi, penelitian dan penelitian sejarah. Yang kedua, jenis penelitian menurut tingkat ekspansi atau tingkat penjelasan. Yang pertama ada penelitian deskripsi, ada penelitian komparatif, yang ketiga ada penelitian asosiatif atau hubungan. Nah, jenis yang ketiga ada penelitian menurut caranya. Yang pertama ada penelitian operasional, penelitian tindakan, dan penelitian eksperimen. Nah, yang selanjutnya ada perbedaan dari penelitian kualitatif dan kuantitatif. Apa saja perbedaannya? Nah, yang pertama di sini ada perbedaan yang terletak dari desain penelitian. Jika kualitatif bersifat umum, fleksibel, dan dinamis, sedangkan kualitatif memiliki sifat yang khusus. Perbedaan pada analisa datanya. Jika kualitatif dapat dianalisis selama proses penelitian berlangsung, sedangkan kuantitatif dapat dianalisis pada tahap akhir sebelum pelaporan. Yang ketiga, perbedaan pada pengumpulan data. Jika kualitatif lebih fokus pada suatu yang tidak bisa diukur, peneliti mengorek data sedalam-dalamnya atas hal-hal yang tertentu. Sedangkan kuantitatif pengumpulan datanya dilakukan dengan menggunakan serangkaian instrumen penelitian berupa tes atau kuesioner. Nah, perbedaan yang keempat pada macam metode. Jika kualitatif menggunakan metode fenomenologi, etnografi, studi kasus, historis, dan grounded teori. Sedangkan pada penelitian kuantitatif menggunakan eksperimen, survei, korelasi, regresi, dan analisis jalur. Perbedaan yang kelima terletak pada tujuan penelitian. Jika kualitatif memperoleh pemahaman mendalam, mengembangkan teori, mendeskripsikan realitas, sedangkan kuantitatif menjelaskan hubungan antar variabel, menguji teori, melakukan generalisasi fenomena sosial yang diteliti. Nah, selanjutnya ada tahapan penelitian. Tahap yang pertama yaitu perancangan. Langkah yang diambil adalah memilih topik. Dari memilih topik, maka kegiatan yang dilakukan adalah merumuskan judul. Lalu ada langkah yang kedua, merumuskan masalah. Dari merumuskan masalah, kegiatan yang dilakukan adalah mengumpulkan fakta, menganalisis masalah, merumuskan masalah. Nah, langkah yang ketiga ada merumuskan tujuan. Dari merumuskan tujuan, kegiatan yang dilakukan adalah merumuskan tujuan secara umum dan tujuan secara khusus, dan merumuskan manfaat. Langkah yang keempat ada merumuskan hipotesis. Nah, kegiatan dari merumuskan hipotesis yaitu dengan membuat kerangka konsep, merumuskan hipotesis, dan menyusun definisi operasional. Lalu langkah yang kelima, memilih metode penelitian. Nah, kegiatan dari memilih metode penelitian ini, yang pertama menentukan rancangan, menentukan pengumpulan data, yang keempat mengumpulkan pengolahan data. Lalu langkah yang kelima, memilih subjek penelitian, menentukan populasi target, dan menetapkan sampel seperti kriteria,
jumlah, dan sampling. Lalu langkah yang terakhir yaitu menyusun administrasi. Dari menyusun administrasi, kegiatan yang dilakukan adalah menyusun tim peneliti, biaya, dan jadwal kegiatan. Tahapan yang kedua dalam penelitian yaitu pelaksanaan. Langkah-langkahnya ada mengumpulkan data. Dari mengumpulkan data, kegiatan yang dilakukan adalah persiapan lapangan, perizinan lokasi, dan etika penelitian. Lalu langkah yang kedua ada pengolahan data. Langkah yang pertama ada pengolahan data. Nah, dari pengolahan data, kegiatan yang dilakukan adalah editing, coding, data file atau program entry data, serta cleaning data. Nah, langkah yang ketiga ada analisis data. Dari analisis data yang dilakukan adalah kegiatan unvariat dan bivariat. Lalu tahapan yang ketiga dalam tahapan penelitian adalah penyusunan laporan penelitian. Dari langkah penyusunan laporan penelitian, maka kegiatan yang dilakukan yaitu dengan menyajikan data, menggunakan referensi, menyesuaikan bentuk dan isi, serta menuliskan laporan penelitian. Berikut penjelasan dari mata perkuliahan metodologi penelitian akuntansi secara komprehensif dan sistematis. Jika ada kekurangan atau ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sampai ketemu pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.